Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bibi Ega Dwi Putri, Albi Sukri dan Melisa Listi, serta Muhammad Fakriya Dwi Andika, kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami cari di internet mengenai senjata tradisional. Biasa disebut sebagai badik lampung. Badik lampung ini memiliki dua jenis ukuran, yaitu badik kecil dan badik besar. Fungsi dari senjata ini adalah senjata yang berasal dari Jawa Tengah, yang disebut oleh Candroso. Candroso senjata tradisional Jawa. Senjata ini memiliki bentuk yang berbeda dari senjata pada umumnya. Bentuknya yang seperti tusuk konde pada zaman dahulu digunakan para wanita Jawa sebagai cara untuk menjaga harkat dan martabat wanita sebagai alat untuk melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan. Dahulu lazimnya, senjata ini digunakan untuk perempuan yang sedang ditugaskan menjadi telik sandi atau mata-mata, terbuat dari besi dan ujung yang tajam. Selanjutnya, alat senjata-senjata tradisional. Sini saya akan melanjutkan presentasi tentang senjata tradisional dari adat Bali, Bengkulu, dan Bali lagi. Oke, yang pertama, Bali, keris dan tombak adalah senjata tradisional Bali yang utama. Kedua, senjata ini paling sering digunakan sebagai perlengkapan upacara di pura. Selain dipergunakan pada waktu upacara di pura, keris juga dapat dipakai pada upacara perkawinan, upacara potong gigi, dan upacara penobatan atau pengesahan seorang raja. Yang dikenal dengan rambai ayam adalah di antara senjata tradisional asli Bengkulu yang tidak bisa didapatkan pada provinsi lain di Nusantara. Senjata tersebut adalah senjata jenis tusuk dengan ujung yang runcing dan salah satu sisinya sangat tajam. Sebagai penduduk Bengkulu, Senjata tradisional khas Provinsi Jambi, senjata ini mirip seperti badik tumpuk. Ia menjadi salah satu senjata tradisional Provinsi Riau. Bagian kepala keris simbol adat tersebut dari bahan tanduk atau kayu. Tradisional Dancong atau Jong atau Dancong adalah senjata. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada dari teman-teman yang bertanya? Silakan bertanya masing-masing kelompok. Kalian boleh bertanya adalah 4 pertanyaan. Ya. Silakan yang mau tanya 4 orang untuk bertanya. Silakan. Baik, sekali lagi apakah dari kelompok kalian ada yang ingin bertanya? Silakan kalau tidak ada. Baik, sekian presentasi dari kami. Berdasarkan kata yang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Madeo Nathan Agil, David Permana, Valencia G.A. Sinat Sianipan, dan Merani. Kami pada kesempatan pagi hari ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai rumah adat. Rumah adat pertama yang kami temukan adalah rumah adat dari Provinsi Bali. Rumah adat Provinsi Bali ini bernama Rumah Adat Gapura Candi Bentar. Rumah adat dari Provinsi oleh David Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Madeo Nathan. Yang pertama, rumah adat dari Jawa Barat ini merupakan peninggalan dari kerajaan Islam di wilayah tersebut. Rumah ini sering disebut keraton. Sepuluhan ini sebenarnya merupakan dilanjutkan oleh Melani Agil. Saya akan melanjutkan presentasi yang pertama, rumah adat yang satu ini memiliki presentasi kepada Valencia. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Valencia. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Medan. Dan yang ke-10 di sini ada rumah adat dari Bengkulu. Rumah adat dari Bengkulu ini memiliki tiang penopang dan menggunakan kayu khusus untuk membuatnya, yaitu kayu mujair. Untuk memasuki rumah ini, Anda juga harus menggunakan tangga, yaitu tangga yang berada pada bagian depan. Sama seperti rumah adat dari Riau, masyarakat Bengkulu menggunakan rumah ini untuk ada larangan kata manfaat penolakan. Ya, silakan mau tanya. Nah,
Ya, silakan bukan namanya kelompok. Nurul, tangannya jangan di sini. Oke, saya Madanatan akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Kenapa arah pintu utamanya mengarah ke selatan, yaitu karena arah pintu utama dari rumah adat Provinsi Kalimantan ini harus mengarah ke sebalik dari arah hadap rumahnya. Karena ada rumahnya mengarah ke utara, jadi arah pintu utamanya harus menghadap ke selatan. Ya, perkenalkan nama saya Hilda Itamar Sidaputar. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya tentang rumah keraton yang dijelaskan oleh David Permana. Dijelaskan bahwa rumah ini tidak dibuat dengan paku ataupun baut. Jadi bagaimana cara rumah itu dibuat? Terima kasih. Rumah adat keraton tidak dibuat dari paku maupun baut. Dia membuat dari kayu yang dibuat lancip dan dipukul menjadi seperti paku. Tapi itu bukan paku, tapi dari kayu. Ya, terima kasih. Kan kami akan menutupnya setelah pertanyaan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Oke. Baik, kami dari kelompok 4 yang terdiri atas saya, Hilda Itamar Sidaputar, saudari Nurul Fatimah, saudara Dion Arwana, dan saudara Enrimon Ferdinand Area ingin mempresentasikan tentang upacara adat yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, setiap adat yang ada di Indonesia pasti memiliki upacaranya tersendiri. Dan kami akan membahasnya di dalam presentasi pada hari ini. Menjelaskan upacara adat yang pertama yaitu upacara adat Kami Solo. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat Toraja sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Upacara Kami Solo biasanya dilakukan pada bulan Juli hingga bulan Agustus di tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jadi boleh tersendiri bagi pengunjung lokal maupun turis tanah Sulawesi. Saya akan mempresentasikan tentang 3 upacara adat. Yang pertama ada Miton. Miton itu merupakan acara adat siklus perilaku masyarakat Jawa yang biasanya dilakukan kepada ibu hamil ketika janin berusia 7 bulan. Yang bertujuan ya melindungi ataupun menjelaskan tentang siklus hidup manusia yang akan dijalani oleh janin. Selanjutnya ada upacara adat yang berasal dari adat Batak yaitu Manglosi. Manglosi ini adalah simbol bentuk perjuangan Dari situ ya? perjuangan adalah simbol bentuk perjuangan masyarakat upacara ini adalah dilakukan oleh masyarakat Aceh sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan. Upacara ini dipimpin oleh tokoh agama dengan menikahi doa-doa. Dengan memberi nama suara bayi yang baru lahir, yaitu upacara Ujung. Masyarakat Lampung melakukan upacara dengan tujuan sendiri. membersihkan lahan atau tempat dari aura gaib. Ya, itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. teman-teman yang telah mendengarkan dan memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Sekian dari kelompok kami akhiri. Selamat malam. Kami dari kelompok yang berdiri Renata Laila dan Irene Giovanni Manoro. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan tentang bentuk-bentuk konflik yang telah kami temukan di internet, sekaligus kita sama-sama belajar dan menambah pengetahuan tentang bentuk-bentuk konflik. Sebelumnya izinkan saya Ari Murino untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk konflik yang pertama, yaitu konflik politik. Konflik politik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya, pertentangan antara pihak yang berkuasa dengan pihak oposisi. Konflik antara
perjuangan Indonesia berbagai alasan sudah dikemukakan untuk mendapatkan justifikasi dari kejahatan plagiat yang dilakukan sebagai Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Morino, yaitu tentang bentuk konflik. Yang pertama, konflik sosial. Konflik sosial adalah pertukaran antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Yang lain dengarkan dulu ya, suaranya kecil ini nggak kedengaran. Tanya. Siapa silakan mau tanya? Siapa masih si Marvel? Selamat pagi, saya Marvel dari kelompok 3 ingin bertanya, apa tujuan orang-orang melakukan konflik-konflik tersebut, khususnya konflik antar ras dan agama? Menyangkut dengan kepercayaan dan adat istiadat yang ada dalam suku bangsa tersebut, sehingga terjadi perbedaan antara bangsa tersebut yang menyebabkan konflik atau perpecahan. Tujuan? Apa tujuan konflik? Iya itu makanya apa tujuannya? Iya makanya. Nurul untuk menjawab pertanyaan dari Marvel. Tujuannya membuka suara atas diskriminasi minoritas agama di Indonesia. Gitu. Marvel tadi nanya apa tujuan dari orang mengadakan konflik? Ya, konflik. Nah, konflik ini banyak gitu kan? Nah, intinya itu salah satunya agama. Nah, biasanya konflik antar agama itu pertama kemungkinan ya, kita berasumsi saja kemungkinan itu adalah bisa disebabkan oleh fanatisme tadi. Makanya negara kita itu dalam undang-undang kita, dalam norma-norma kita itu tidak boleh ada rasa fanatisme yang berlebihan ya terhadap diri kita atau tentang agama kita atau tentang suku kita gitu. Seperti itu. Ini tidak boleh. Ya, kalau kita berlebihan, nah itu tadi akibat dia mempertahankan apa yang menjadi menurut dia paling benar. Gitu. Sedangkan itu tidak boleh gitu nah. Stereotip. Ya. Itu. Ini tidak boleh. Kita mempertahankan bahwasanya itu kita yang paling betul. Makanya negara kita ini negara yang berbhinneka tunggal ika, negara yang banyak ragam suku dan agamanya. Makanya kita harus yang paling bagus itu kita harus ada toleransi. Ya. Toleransi antar agama, harus saling memahami gitu kan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Menghadapi konflik antara agama di Indonesia yang masih terjadi diskriminasi minoritas. Dari Nurul tadi. Karena perhatian media massa dan rakyat kepada konflik tersebut sehingga mereka menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikannya dan pemerintah malah terfokus ke konflik tersebut dan jalannya pemerintahan malah terhambat. Ya, oke, bagus. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang dianggotkan oleh sendiri pada hari kami PT Tiandra, Jessica Esther dan Rika Hana Putri Sipai. Kami akan mempresentasikan makanan khas dari daerah Indonesia. Pertama, makanan khas dari daerah Bangka Belitung. Otak-otak merupakan makanan olahan dari laut yang dari ikan tenggiri yang diselimuti oleh daun pisang. Makanan khas yang keempat tentu dari daerah Bali yang merupakan ayam betutu. Sajian Pulau Dewata ini sudah merambah ke seluruh kota besar yang ada di Indonesia, terutama makanan ini biasanya menggunakan ayam dan bebek. Hasil akhir dari tekstur daging yang empuk dan dipenuhi dengan bumbu cabai dan base ganak khas Bali. Dan di balik rasa pedasnya yang khas, sejarah dari hidangan ini juga seru untuk dibahas. Setiap daerah di Bali memiliki gaya yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau babat yang dibumbui dengan kunyit. Peda berwarna putih
Silakan siapa? Tadi kamu baik ya kamu. Tadi disebutkan soalnya. Iya. Saya Marco dari kelompok 3 ingin bertanya. Ikan apa yang digunakan dalam makanan pendap? Pendap. Ya. Untuk jawabannya akan saya berikan kepada orang partner. Makanan pendap bahan utamanya adalah ikan pais ataupun ikan tuna. Kenapa? Tuna, pais ataupun ikan tuna. Pada kelompok 6, sesuai dengan yang telah kalian jelaskan tentang makanan khas daerah Palembang itu pempek atau pempek yang berbahan dasar ikan. Biasanya pempek dinikmati dengan cukanya. Pertanyaannya, apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cuka pempek? Pempek. Dari Fahri, bahan yang digunakan untuk membuat cuka pempek adalah gula merah, terus cabai, cuka, air, dan yang lainnya yang kami tahu. Ya. Seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Ya, silakan, Nurul. Saya dulu mau bertanya kepada kelompok. Apakah ada alternatif lain untuk membuat gudeg menjadi berwarna coklat? Kalau ada, Dari komisari tadi, kami tidak menemukan alternatif lain yang untuk dapat menjadikan gudeg ini untuk menjadi warna coklat. Kami hanya menemukan daun jeruk saja yang bisa membuat. Oke, baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya. Gula merah atau bisa dibuat bacem. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdiri dari saya sendiri, Gabriel Kevin Simanjunta, Suci Maharani Octavia, Rafia Basir Basri, dan Joyce bagian mata ikan. Di sini, kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tulisan bahasa daerah di Indonesia. Pertama, aksara Lampung, Pulau Sumatera. Aksara ini digunakan untuk